Selamat pagi. Pengadilan Negeri Singkawang, pada saat ini kita akan mengadakan bincang-bincang dengan SLB, Sekolah Luar Biasa Negeri Singkawang, SLB Singkawang. Bersama dengan Kepala Sekolah SLB Singkawang, Ibu Hotma Situmorang, dan Guru SLB Singkawang, Ibu Sri Suwarti. Jadi tadi kita sudah mengadakan sosialisasi mengenai disabilitas, dan saat ini kita akan bincang-bincang mengenai disabilitas. Dari Ibu Sri Hotma, ya, Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana kesan Ibu tadi kita sudah jalan-jalan di pengadilan, lihat sarana prasarana disabilitas, kemudian sosialisasi Ibu mengenai disabilitas. Bagaimana kesan Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Bapak Hasanuddin. Setelah saya masuk ke ruang pengadilan, mulai dari awal masuk sampai ke ruang sidang tadi, saya melihat aksesibilitas untuk anak disabilitas sudah memenuhi dan sudah sangat bagus. Jadi untuk tunanetra, aksesibilitasnya sudah ada, guiding block dengan warning block. Untuk anak tunadaksa atau tunadaksa sudah ada kursi roda. Kemudian untuk tunanetra sudah ada tongkat. Jadi pelayanan di Pengadilan Negeri Singkawang untuk pelayanan anak disabilitas ataupun disabilitasnya sudah sangat bagus. Nah, demikian juga tadi di ruang sidang ada aksesnya juga dan semuanya sudah sangat bagus. Jadi kalau kita tadi jalan-jalan, tadi sudah ada sarana prasarana untuk tunanetra. Satu, kemudian tadi tunanetra mengenai ada apa namanya? Warning block, guiding block, ya, sudah ada. Kemudian untuk tunadaksa kita ada kursi roda, ada tongkat, ada toilet juga ada, gitu ya. Kemudian apa lagi yang sudah terpenuhi tadi ya kita menurut untuk tuna apa saja kalau di Pengadilan Negeri Singkawang ini Bu? Itu saja ya? Ya, itu saja ya. Tapi kata Ibu tadi sudah memenuhi. Sudah berapa persen nih Bu? Sudah 99%. 99%. Nah, sudah 99%. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita Pengadilan Negeri Singkawang selalu berusaha menyiapkan akomodasi layak ya, baik dari segi pelayanan untuk disabilitas maupun sarana prasarananya. Mungkin untuk Ibu Sri Suwarti, bagaimana mengenai tadi sosialisasinya ya, sosialisasi ke kita. Kesan Ibu bagaimana nih? Karena ini Ibu tadi sosialisasi, kita pakai bahasa isyarat, saya pun tidak paham ini. Silakan. Tentang sosialisasi saya dari guru SMP, saya mengajar di SMP, dia mengajar di tunarungu, jadi saya menyampaikannya nanti pakai bahasa isyarat. Gitu ya, pakai bahasa isyarat. Kalau tadi sosialisasi seperti tadi, kita kan banyak mengenai bahasa isyarat. Apakah perlu pegawai Pengadilan Negeri Singkawang supaya pelayanan kami baik itu perlu menguasai itu, atau kita cukup bisa meminta penterjemah saja? Saya pikir bisa menguasai itu Pak, nanti bisa belajar di SLB Negeri Singkawang. Oh gitu ya, jadi lebih baik kita menguasai. Nanti kan kalau misalkan nanti guru SLB Negeri Singkawang siap membantu. Oh, guru SLB Singkawang siap membantu. Jadi untuk Ibu Hotma, SLB juga siap menyediakan penerjemah untuk kita. Ya, dengan adanya MOU kami akan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, dan juga apabila ada dari Pengadilan Negeri Singkawang yang mau belajar CB SLB, kami siap. CB itu apa itu tadi Bu? Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia ya, tadi sudah dipraktekkan ya. Mungkin bisa Ibu praktekkan contoh CB, bagaimana apa namanya gerakan-gerakannya semacam apa Bu? Ya tadi kan CB tadi yang untuk pengenalan tadi bapaknya nama-nama hari itu tadi. Nama hari Senin. Senin itu pakai huruf S, Selasa itu pakai L karena L Selasa, Rabu pakai huruf R, Rabu, Kamis ini huruf K, Jumat pakai huruf T, Sabtu pakai huruf B, sedangkan kalau Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin bisa diterjemahkan pakai bahasa isyarat tadi, misalnya begini Bu. Pengadilan Negeri Singkawang sudah
99% memenuhi sarana prasarana disabilitas. Bagaimana bahasa isyaratnya? PN Singkawang telah memenuhi 99% standar disabilitas. Wah, luar biasa. Saya bingung juga. Saya nggak tahu ini belajarnya berapa lama kalau belajar begitu ya. Oke. Kalau untuk SLB Singkawang sendiri, Bu, ini SLB Singkawang ini sudah berdiri berapa lama? Ada siswanya ada berapa banyak? Ya, SLB Negeri Singkawang mulai operasional pada tahun 2006, menerima peserta didik dari TK, SD, SMP, SMA, LB, melayani anak tunanetra, tunarungu. Tunanetra itu yang mengalami hambatan penglihatan, tunarungu yang mengalami hambatan pendengaran maupun bicara, tunadaksa yang mengalami hambatan gangguan fisik, tunagrahita yang mengalami hambatan IQ, kemudian autis. Pada tahun ajaran 2021-2022 kami menerima peserta didik sekarang jumlahnya 166 siswa, Pak. 66 siswa. Jadi setiap tahun bertambah. Yang sekarang ini dalam masa pandemi Covid belajar dari rumah. Kemudian siswa yang kami terima tahun ini tunagrahita, tunarungu, autis. Tunanetra tahun ini tidak ada. Oh, tidak ada ya. Tunadaksa tahun ini juga tidak ada, tapi siswa kami yang lewat tetap ada. Tahun tunanetra sudah 2 tahun tidak ada, sudah tamat. Oke. Kalau Bu Sri Suwarti, Bu, ini suka dukanya bagaimana ini mengajar di SLB dengan begitu banyak siswa yang tentu saja mungkin punya kesulitan-kesulitan yang berbeda ketika mengajar di sekolah umum. Bagaimana suka dukanya, Bu? Kalau sukanya sebenarnya banyak sukanya, Pak. Banyak sukanya. Iya. Oh, berarti ini mencintai anak-anak memang ya. Memang suka ada anak-anak kecil gitu. Saya kan belajarnya dari yang kecil itu, jadi kita belajar dari awal dari anak-anak. Kalau yang istilahnya tunarungu yang normal, misalnya normal dia cuma tunarungu aja, ada double-nya. Istilahnya kalau double-nya itu ada tuna mentalnya gitu, tuna grahitanya gitu. Jadi dia itu double antara tunarungu dengan tunamental. Itulah yang dukanya itu, Pak. Anak itu agak sulit untuk berkembang gitu ya, Pak ya. Lambat gitu lah. Tapi kalau yang anak tunarungu yang normal ibunya itu cepat, Pak, perkembangannya. Jadi kita penyampaiannya bahasa isyarat itu dia itu cepat. Untuk mengajar seperti itu ada pendidikan khusus, Bu? Keterampilan khusus ada ya? Apa itu? Di sekolah pendidikan khusus. Ada sekolah pendidikan khusus memang untuk mengajar di SLB. Kenapa ini pilihannya kok dulu sekolah khusus untuk SLB, Bu? Lagi-lagi suka karena suka anak-anak begitu. Karena saya tuh suka anak-anak kecil gitu. Oh iya, ini memang bekerja sesuai passion ya. Bekerja sesuai passion ya. Oke. Kalau Ibu Hotmas itu orang Bu kepala sekolah nih. Kalau harapan Ibu sebuah lembaga penegak hukum atau mungkin lembaga pelayanan publik lah ya. Lembaga pelayanan publik, pengadilan, mungkin kejaksaan atau mungkin instansi lain. Mestinya perlakuan seperti apa yang diterapkan ketika kita melayani disabilitas? Kalau Pengadilan Negeri Singkawang sarana prasarana oke, kita menyiapkan, tapi mengenai pelayanannya sendiri, apa yang harus kita lakukan? Catatan-catatan pentingnya apa? Ya. Kalau pelayanan ya diharapkan selalu ada kerjasama dari instansi itu sendiri dengan para guru SLB, karena tidak semua paham bahasa isyarat, masih terbatas khusus guru SLB, dan tidak segan-segan datang juga untuk saling bersilaturahmi, diskusi bagaimana pelayanan disabilitas itu, karena disabilitas itu sendiri kalau dia melihat orang lain kadang-kadang mereka tertutup dan tidak mau menceritakan apa yang dia alami. Tapi ketika dia sudah tahu dengan kita,
mereka akan menceritakan apa yang mereka alami dan akrab, sehingga ada timbul rasa antara ayah dan ibu atau antara abang dengan adik seperti itu Pak. Jadi harus selalu ada kerjasama dan tidak mengabaikan anak disabilitas. Jadi perlu ada kedekatan personal ya, supaya kita bisa melayani mereka, kebutuhannya apa, mungkin begitu ya. Ini kalau dari di Singkawang ini sendiri yang memahami misalnya berkaitan dengan disabilitas atau bahasa-bahasa isyarat, apakah hanya dari SLB saja atau ada yang lain? Ada punya catatan tidak Ibu? Selama ini ada kerjasama dengan dinas sosial. Dinas sosial ya. Tapi dinas sosial itu menggunakan bahasa Isyando, bukan Sidi. Apa bedanya itu? Kalau Isyando itu lebih cenderung dia ke bahasa ibu ya Bu ya, lebih cenderung ke bahasa ibu. Kalau Sidi memang namanya juga sistem isyarat bahasa Indonesia, jadi secara nasional. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini standar nasional begitu ya? Kayak semacam SNI mungkin. Gitu ya. Kemudian kalau tadi sudah keliling-keliling lagi begitu ya, kita sudah menyiapkan sarana prasarana sebenarnya ya berkaitan dengan disabilitas tadi mengenai untuk tuna netra, tuna daksa dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini sebenarnya di Pengadilan Negeri Singkawang layanan yang diberikan misalnya kepada tuna netra barangkali hampir-hampir kami belum pernah mendapatkan itu. Yang ada adalah tuna daksa malah ya. Kalau dalam catatan Ibu sendiri ada berapa banyak kira-kira misalnya di Singkawang ini yang memiliki hambatan disabilitas berkaitan dengan tunanetra, mungkin tunarungu dan lain sebagainya? Nah, kalau saya tidak tahu persisnya berapa ya, tapi kita melihat saja yang ada di Singkawang ada 3 SLB. Ada 3 SLB ya. Kami SLB Negeri Singkawang berdiri atau operasional 2006. SLB Dharma Miranti itu sudah lama sebelum ada SLB Negeri Singkawang. Di sana juga melayani disabilitas yang tunarungu. Kemudian ada juga SLBC Dharma Miranti melayani disabilitas tunagrahita. Nah, itu yang saya tahu. Kalau yang sudah masuk dalam pendidikan mungkin ada sekitar 300-an. Yang tidak tahu kita belum tahu karena ada juga orang tua yang kurang mau untuk melanjutkan pendidikan anaknya di SLB. Mereka bertahan di sekolah umum seperti itu. Jadi ini sekitar 300 siswa itu dari 3 SLB atau 1 SLB? Ya, 3 SLB ya. Nah, ini itu pun 3 SLB sekitar 300 orang. Padahal banyak juga masyarakat yang tidak mau atau belum mau menyekolahkan di SLB ya. Kepengennya di umum. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau menurut catatan resminya berapa yang disabilitas, barangkali kita tidak punya catatannya, tapi di masyarakat Singkawang juga banyak juga yang membutuhkan layanan disabilitas ya, karena dibuktikan dengan adanya SLB disabilitas dan ternyata juga siswanya cukup banyak, ya, kan kurang lebih demikian. Saya kira sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Ibu, Bu. Ya, harapan saya kerjasama kita ini bagus, berjalan dengan baik. Nah, walaupun misalnya saya sebenarnya tanggal 1 Oktober saya sudah pensiun, dilanjutkan oleh Bu Sri Suwarti, maka saya bawa beliau ke sini supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan dia sudah ada gambaran ke depannya. Dan saya sebagai kepala sekolah berharap kepada semua yang terlibat membantu pelayanan disabilitas dengan maksimal, dengan ikhlas. Kuncinya kalau untuk misalnya Pak, ikhlas dan selalu memberikan waktu untuk melayani anak disabilitas. Di mana kadang-kadang dalam pembelajaran anak disabilitas itu kalau tidak ada moodnya, dia tidak akan mau belajar. Nah, ketika ada moodnya kita kejar dia, bagaimana supaya sampai pembelajaran itu ke dia seperti itu Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Pengadilan Bapak Samuddin telah mempercayakan SLB Negeri Singkawang untuk bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Singkawang. Terima kasih Pak. Ya. Baik ya, jadi Pengadilan Negeri Singkawang telah ada MOU dengan SLB dan kita akan
terus bekerja sama. Pengadilan Negeri Singkawang juga membutuhkan kolaborasi dengan SLB, dan Pengadilan Negeri Singkawang akan selalu menyiapkan akomodasi yang layak bagi disabilitas, baik dari segi sarana prasarana maupun pelayanannya. Salam prima.